Bang Dewa, saya kira beliau-beliau ini punya pengetahuan dan pengalaman yang sangat panjang ya. Jadi diskusi juga bagus gitu, tidak hujat-hujatan, retorika bagus. Silakan Bang Renal, manfaatkan waktunya. Silakan. Ya kalau saya mau bertanya tuh sama siapa ini? Siapa Boleh, aja boleh. ya? Ya bertanya aja nanti direspon ya. Tanya aja nanti kita coba jawab ini. Oke, saya mau tanya ini yang simpel-simpel aja nih. Pertanyaan saya pertama itu, apakah ini umat Yesus ini, para pengikut Yesus ini masuk neraka atau masuk surga? Oke, jawaban simpel ya. Dalam Islam itu Neraka. Jadi siapa yang jawab ini satu-satu? Jangan Oke. biar ngerti Ya, gitu. saya jawab pakai dalil Al-Qur'an ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surganya umat. Tapi sebelum kamu muslim atau Kristen, minta dulu saya jawab dulu. Kamu muslim atau Kristen? Kristen dia Uni. Ya, Oke. Jadi ada kategori ya. Kalau kamu pengikut Yesus, insya Allah kamu tidak masuk neraka. Tapi kalau kamu penyembah Yesus, dipastikan kamu neraka. Kenapa? Surga di dalam Islam itu memiliki syarat. Ini noise siapa ya? Noise. Siapa noise ini? Nah gini ya, kenapa saya tidak mau jawab singkat seperti itu? Nanti kesalahan diksi. Pengikut Yesus dengan penyembah Yesus harus kalian bedakan. Pengikut Yesus itu adalah Muslim, ya. Mereka adalah Hawariyun. Mereka bukan penyembah Yesus, tapi pengikut. Harus dipahami dulu, ya. Jangan dibuka dulu mic-nya, double. Jadi saudaraku Renaldi, kamu harus paham apakah yang kamu maksud ini pengikut Nabi Isa atau Yesus atau penyembah Nabi Isa atau Yesus, gitu ya. Saya nggak mau jawab singkat-singkat karena kita di sini tujuannya edukasi. Kalau cuma mau ngotot-ngototan nggak apa-apa Bang Zai. Maaf ya, saya harus jelaskan dari perspektif yang saya pahami. Silakan Rinaldi dijawab, ditanggapi. Ronaldi, silakan ditanggapi. Saya sudah jelaskan ya, pengikut Nabi Isa atau Yesus itu Hawariyun, itu Muslim. Insya Allah kalau mereka beriman sesuai dengan kriteria yang diberikan Allah, surga buat mereka. Tapi kalau mereka menyembah kepada Isa atau Yesus, sudah pasti mereka kafir karena mensekutukan Allah. Musyrik itu adalah salah satu dosa yang tidak diampuni. Silakan Renaldi, dijawab Renaldi. Halo, buka mic-nya Renaldi, saya tidak dengar Anda bicara. Kang Chan, silakan Kang Chan panggil itu orang. Aduh, Renaldi. oke. Jadi berarti kalau sekarang kami pengikut Yesus tetap masuk surga berarti dong. Gini, kita harus bedakan ya antara orang yang mengaku pintar dengan orang pintar, orang yang mengaku paham dengan orang yang paham, orang yang mengaku pengikut Yesus dengan orang yang klaim-klaim ngaku-ngaku pengikut Yesus dengan orang-orang yang pengikut Yesus beneran. Maka kita harus tahu nih, kamu apa betul-betul pengikut Yesus atau penyembah Yesus? Nah, saya sudah bilang ya, kalau kamu mengikuti Yesus, Nabi Isa dengan menyembah hanya kepada satu entitas yang adalah Tuhannya Yesus sendiri, maka kamu insya Allah surga. Dan kamu mengikuti apa perintah Yesus bahwa akan ada yang datang, yang diutus untuk mengajarkan apa yang disampaikan oleh Bapaknya Yesus kepada kamu, kamu akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau kamu hanya menyembah kepada Yesus dan mengikuti doktrin gereja, mengikuti apa yang disampaikan Paulus, kamu akan masuk neraka jahanam karena kamu musyrik dan mengikuti ajaran manusia yang tidak berdasar dan tidak bersambung kepada pengajaran Yesus. Berarti kebanyakan umat Kristen sekarang ada yang ini nulis, ada masuk yang surga dong. Kamu mengerti tidak bahasa yang saya gunakan? Bahasa Indonesia paham ya? Orang Kristen ini mayoritasnya mengaku pengikut Yesus, tetapi sejatinya adalah pengingkar ajaran Yesus. Saya bisa buktikan dan kamu tolong bantah. Contoh, ketika Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 3, dia mengatakan, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah atau Theos. Kamu tahu Theos artinya apa? God, yang harus disembah, dan mengakui bahwa Yesus adalah diutus oleh Theos atau Kurios atau pemimpin kamu yang harus kamu ikuti segala pengajarannya, maka kamu akan masuk ke dalam surga.
Masalahnya adalah sekarang saya bertanya sama kamu, kita konfirmasi. Kristen mana yang kamu maksud yang mengikuti perkataan Yesus dengan menyembah hanya kepada Theos dan menjadikan Yesus sebagai utusan Tuhan? Kristen mana itu? Saya tanya sama kamu, tunjukkan kepada saya orang Kristen yang mengaku pengikut Yesus, yang benar-benar mengikuti perkataan Yesus sesuai dengan yang Yesus ajarkan dan tidak mengingkarinya. Jangan kalian berhadapan dengan kami ini mengaku pengikut Yesus, sejatinya kalian adalah penyembah Yesus dan pengikut Paulus. Itu sama saja, kalian itu musyrik. Dalam Islam itu musyrik, mensekutukan Tuhan, itu tidak akan pernah keluar kalian dalam neraka jahanam dalam perspektif kami. Silakan Renaldi dijawab. Renaldi. Halo Renaldi. Mana ini orangnya ini? Kalau gitu kamu buktikan kalau maaf. Ya, kamu buktikan ke saya kalau kamu adalah pengikut Yesus, bukan penyembah Yesus. Buktikan saja saudaraku. Buktinya, ya saya mengaku Yesus itu nabi dan Allah itu Tuhan. Oke, Yesus adalah nabi. Apa kata Ya. Yesus ketika dia hendak ke surga? Akan ada yang memberikan pengajaran. Saya bacakan ayatnya ya. Saya ingin tahu nih. Bentar. Nggak, gini, jangan pakai dalil dulu karena kan sampean kan Ini di loh, sini kan kita bentar. nggak percaya Ah, ini- Alkitab kan? Kalau kamu tidak mengikuti Yesus dari dalil, dari mana kamu tahu perkataan Yesus? Oh berarti sampean percaya dong Alkitab kalau begitu. Alkitab itu adalah apa yang kamu percayai. Sementara saya berhadapan dengan orang yang mengaku pengikut Kristus, yang mengenal Kristus dari Biblos, yang adalah kumpulan kitab-kitab karangan manusia. Kenapa saya yang harus percaya? Justru saya ingin membuktikan semua perkataan kamu bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Pertanyaan saya, apakah kamu menyembah kepada Tuhannya Yesus atau kepada Yesus? Tidak. Oke. Saya itu mengaku itu Yesus itu nabi. Oke, sekarang saya tanya. Nah, tadi kan saya sudah bilang, apakah Yesus itu ciptaan? Iya ciptaan. Oke, apakah Yesus itu memperkenalkan Tuhan yang esa, yang satu-satunya? Ya jelas itu aja kan hukum Oke. utama kan cuma esa aja satu. Makanya aku Oke. bilang Tuhan itu Allah esa dan Yesus Siapa itu Roh nabi. Kudus? Siapa Roh Kudus bagi kamu? Ya Roh Kudus bisa aja macam-macam. Bisa aja Roh Kudus itu sebagai Jibril, bisa aja Roh Kudus itu suara-suara yang didengar sama Yesus atau para nabi, ya nggak tahu. Tapi yang jelas saya mengikuti Yesus karena hukum yang utama itu satu. Terus Yesus itu nabi. Apa hukum yang diajarkan Nah, Yesus? yang saya tanyakan, ya hukum yang utama kan tadi sudah saya bilang. Hukum yang utama itu esa. Ya bacakan Tuhan- ayatnya. Dari mana? Tunggu, saya tidak mau gini. Kalau kamu mengaku pengikut Kristus dalam perspektif kitab kamu, bacakan kitab kamu. Enggak, saya nggak pakai Alkitab karena saya nggak percaya Alkitab. Sampean juga kan nggak percaya Alkitab kan? Lah, Jadi kamu kita katanya bisa lah pakai Kristen. Alkitab. Tunggu dulu. Saya gini ya, saya tidak mau berdiskusi dengan serigala berbulu domba. Setiap perkataan tidak sesuai dengan realitas itu pendusta. Saya tanya sama kamu, agama kamu apa? Agama saya Ya. Hawariun. Mana? Tolong tunjukkan kepada saya agama Hawariun itu kitab sucinya apa? Syarat agama di Indonesia adalah salah satunya memiliki Tuhan dan selanjutnya memiliki kitab suci. Dan itu adalah agama yang diakui. Istilah agama hanya cocok untuk satu komunal yang memiliki Tuhan dan percaya kitab suci. Tunjukkan kitab suci Hawariun. Jangan jadi serigala berbulu domba di hadapan kami. Kok sekarang agama itu tergantung Indonesia, tergantung persyaratan Indonesia. Kamu Agama tinggal itu di mana, saudaraku? di Indonesia dong, tapi kan Oke, nggak ada di persyaratan. Indonesia Kalau- ini agama adalah komunal atau komunitas yang berarti memiliki kamu identitas kitab aja suci. kalau begitu. Berarti kamu identitas apa? aja. Berarti Kalau apa? agama itu ya pribadi. Saya mengimani Sejak sebagai kapan pribadi. agama itu pribadi? Tunjukkan apa definisi agama. Renoldi, janganlah bertele-tele. Ketika ditanya agama, langsung aja. Kalau Anda bertele-tele, saya tendang juga, Renoldi.
Ya, Silakan, kenapa? Benar kata Big Brother tadi ya. Mereka mulai oleng, saudaraku. Mereka mulai malu mengakui kitab suci mereka. Mereka mulai malu mengakui kepaganan mereka. Mereka mulai bertele-tele dan menyimpang dari apa yang seharusnya secara Kristen mayoritas akui. Mereka mengakui, saya tidak lagi percaya dengan Alkitab saya tidak lagi percaya dengan ini. Lalu ketika ditanya agama kalian apa? Hawariyun. Sejak kapan ada agama Hawariyun yang dilegalkan di negara tercinta kita ini, Indonesia, yang memiliki undang-undang yang disahkan? Jangan kalian itu hidup dengan hukum sendiri. Kalau kalian hidup dengan hukum sendiri, nggak usah diskusi. Masuk kamar, kunci dari dalam, masuk selimut, tutup. Ngomong sendiri dengan tembok sekalian. Karena kalau kita bicara di publik, definisi yang kita gunakan adalah definisi yang disepakati secara umum oleh negara kita. Apa definisi agama? Ikuti. Kalau kalian tidak terima KBBI, keluar dari Indonesia. Atau kalau kalian tidak terima Sumpah Pemuda, keluar dari Indonesia. Kita menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Ketika saya gunakan bahasa Indonesia berkomunikasi dengan kalian, kalian pelintir itu, kalian tidak lagi mengikuti Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Saya gunakan bahasa Indonesia. Dalam KBBI, kata agama, apa? Didefinisikan sebagai apa? Satu komunal yang meyakini sesuatu, dan agama itu bersyarat memiliki kitab suci. Kamu bilang kalau kamu memiliki agama Hawariyun, apa kitab sucimu? Jangan berdusta, saudaraku. Tidak perlu mencari kebenaran itu dengan jalan dusta. Kau tidak akan dapat. Jangan samakan kami dengan Paulus. Ya, kalau karena dusta aku kemuliaan Allah semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Nggak bisa seperti itu. Tidak ada kedustaan itu menjadi asbab kebaikan buat dirimu sendiri. Kalau kau betul-betul mencari kebenaran. Cari kebenaran itu dengan jalan baik. Akui saja apa yang kau imani sekarang ini. Apa kitab sucimu? Kalau kau seandainya sudah tidak percaya dengan kitab sucimu, mari kita bahas. Apa alasanmu tidak percaya? Lalu kriteria kitab suci apa yang kau bisa percayai? Mari kita bahas. Ya, saya ingin kalian semua ya, teman-temanku Kristen yang mulai oleng dengan ajaran kalian, ketika kalian sudah tahu kitab suci kalian tidak patut dipercayai, maka seharusnya kalian memiliki standar tinggi sebagai kitab suci. Karena kitab suci, kalau kitab suci tidak punya standar, apa salahnya kau menyembah buku Tatang Sutarman saja? Mengikuti buku Tatang Sutarman saja gitu loh. Ya, silakan. Silakan. Sudah, Reno. ya, oke. Tadi yang pertama-tama saya tuh cuma menanyakan masuk surga atau masuk neraka. Itu yang pertama. Tapi Dodol. mbaknya kemana-mana. Dodol. Sebelum dijawab, jawab dulu agamamu apa biar jelas. Ini gimana orang ini? Silakan. Sebenarnya begini, pertanyaanmu itu jawabannya bukan untuk dirimu saja, Ronaldi. Saya menjawab di sini, tanggung jawab saya di hadapan Allah adalah menjawab sesuatu yang sesuai dengan nalar manusia, boleh menggunakan dalil akli. Karena saya tidak mentafsir Al-Quran, tapi mentafsir pemikiranmu dan pertanyaanmu yang harus diluruskan. Yang kedua, saya harus menjawab sesuai dengan dalil nakli, dalil tertulis. Saya sudah bacakan Al-Quran kepada kau yang tadi bertanya, apakah Kristen masuk surga atau neraka? Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Saya tidak bisa katakan itu semua masuk neraka. Karena Hawariyun adalah pengikut Mesias yang adalah Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran mereka tertulis Muslim. Nah, sekarang ketika ada orang yang mengaku saya anak Jokowi, apa betul-betul dia anak Jokowi? Kalau dia bisa membuktikan bahwa dia anak Jokowi, maka betullah dia anak Jokowi. Tapi ketika kau mengaku kau pengikut Kristus, tapi kau tak mampu membuktikan, kau hanya ngeklaim. Jadi belum tentu kau masuk surga. Gitu loh. Dan itu pun makanya tadi dengar, saya nggak pernah bilang saya itu pengikut Kristus, tapi saya bilang kau pengikut bertanya Yesus. apakah Jangan Kristen kau samakan masuk. Yesus dengan Kristen yang kamu maksud. Yesus itu adalah nama dari orang yang bergelar Mesias, bahasa Yunaninya Kristus. Terus apa bedanya Yesus sama Kristus? Sama aja kan? Yesus nama, Kristus gelar. Ya Allah, belajar. Makanya aku bilang, kita sudah bersumpah, Sumpah Pemuda, menggunakan bahasa Indonesia sebagai komunikasi kita. Jadi Saya intinya menggunakan bagaimana? bahasa Indonesia. Apa intinya? Intinya bagaimana? Pengikut Yesus, pengikut Mesias, Isa itu neraka atau surga? Itu yang saya tanya. Pengikut Nabi Isa yang mengajarkan agama Nabi Isa loh, Tauhid. bukan orang Kristen.
pengikut Kau Nabi tadi Isa. makanya kau bertele-tele. Tadi kau bilang Kau Kristen. yang bertanya- Apa ini anak ini? Sudahlah terpojok, nampak tantrumnya. Giliran diajari tak terima. Bilang Nggak aja apa-apa kalau kau nggak bisa terima. jawab. Dan saya yakin kalian semua tuh nggak bisa jawab. Kami tidak masalah. Kau bilang pun, saya yakin saya adalah Gatot Kaca. Sorry to say, nggak apa-apa kau bilang untuk diri kau sendiri, tapi kami nggak ada manfaat buat kami. Kau yakin kalau kau adalah Mesias pun nggak apa-apa. Itu adalah klaim kau pribadi. Ketika kau mengklaim kami tidak bisa menjawab pertanyaanmu, itu klaimmu pribadi. Netizen 500 orang menonton di sini tidak akan terpengaruh dengan kebotolanmu. Jangan pertontonkan kebotolanmu lebih lanjut, saudaraku. Malulah Ya, kau ini dengan baru orang pertanyaan tua yang pertama, telah menyekolahkanmu. Ini Malulah, baru saudaraku. pertanyaan pertama loh. Ya, sekarang saya tanya sama kamu, apa itu Kristen? Nggak ngengong kan? Ayolah, kami umat Islam ini menjadi apologet itu tidak perlu harus tahu tafsir loh. Kenapa? Justru kami harus mengerti bahasa Indonesia dan menjadi asbab kalian mengerti bahasa Indonesia. Makanya saya terlihat pintar, padahal saya ini tidak pintar. Karena saya mencintai bahasa Indonesia, saya cuma ngajarin kalian bahasa Indonesia. Belum lagi saya bacakan tafsir yang sudah saya baca di kitab Al-Qurtubi loh. Belum lagi saya gunakan ilmu nahwu sorof yang sudah diajarkan ke saya loh. Belum lagi saya membacakan Al-Quran dan hadis yang sudah saya pelajari loh. Nggak perlu jauh-jauh. Saya cukup mengajarkan kamu bagaimana cara memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kalian tidak mengerti apa itu Kristen, apa itu Yesus. Bayangkan. Diajarin nggak terima, membantah nggak punya dasar, lalu ngapain kalian hidup? Hah? Ngapain kalian hidup di dunia ini? Coba saya tanya dulu. Coba saya tanya Renaldi, apa yang dimaksud dengan Kristen? Jawab. Kristen, siapa yang mengaku Kristen? Kamu dari tadi Mau Kristen, saya putarkan Kristen. lagi? Oh ya, mau diputarkan lagi? Ini Boleh. sudah Oke, kita Pertanyaan lihat. saya pertama tadi apa? Diam, jangan kemana-mana. Kita tunjukkan kau pendusta, pentakia, atau kau jangan-jangan lupa ingatan. Ini kita lihat dalam YouTube yang sudah direkam ya. Oke. Apa yang kau tanyakan tadi? Jangan-jangan pertanyaan saya kamu lupa tadi. Apa pertanyaan saya? Bentar kita lihat dulu. Saya Kami ulangin Islam pertanyaan itu saya. bergalir. Nggak Apakah usah kau pengikut- ulangi. Nih. Nih mana Panggil tadi ya? Zuma Ntar dulu. sini. Buat apa Bang Zuma? Kenapa aku pengen pansos? Jangankan Bang Zuma, anakku saja umur 5 tahun bisa menghadapi kau. Anakku udah mengerti bahasa Indonesia. Kalau kamu nggak bisa jawab, aku bukan ngajari biar saya kau jelasin. sekarang. Aku Biar ingin saya mempertontonkan ke publik. Inilah bukti kenapa banyak orang tersesat. Satu, karena keangkuhannya. Ini lama-lama kayak orang Kristen ini. Apa Kristen artinya? Iya, apa? Kristen artinya apa? Versi apa ya? Versi ceramah Kristen lama-lama. artinya apa? Ayo, Kristen artinya apa? Jawab. Lama-lama kayak orang Kristen versi Kok ceramah. malah curhat, nangis? Arti Kristen apa? Saya nggak tahu karena saya bukan orang Kristen. Ya sudah, kalau saya kau pengikut tidak- Isa, itu yang saya tanya. Pengikut Isa, pengikut tunjukkan di Almasih, KTP-mu pengikut bahwa Yesus. Hawariun. Ayo coba lihatkan KTP-mu kalau agamamu Hawariun. Ya justru itu pengikut Yesus ya Hawariun. Tunjukkan Anda kepada bukan gitu saya di KTP-mu agama sama dengan Hawariun. Pendusta, serigala berbulu domba, tukang bohong, tukang ngibul, yang angku dan sombong Anggaplah dengan kalau kamu kebodohannya, menganggap orang Hawariun yang itu bangga nggak dengan ada, nggak kebodohannya. apa-apa. Jawab Anggaplah pertanyaan saya. ateis. Tunjukkan, pertanyaan anggaplah saya itu- ateis, anggaplah sejak kapan bisa dianggap-anggap? Kau berbicara seolah-olah kau benar dengan lisanmu, Renaldi. Tetapi sesungguhnya kau adalah orang botol yang banyak bicara dan bangga dengan kebotolanmu. Ya, kau berbicara di publik sekarang ini. Kalau kau ingin mencari ilmu, kau cari madrasah, kau cari ulama. Tapi kau di sini berbicara, memberikan pertanyaan yang bukan ingin mengetahui. Sejatinya kau sedang menunjukkan kebotolanmu, kepongahanmu, saudaraku. Orang seperti kau memang harus dibantah di hadapan publik agar tidak banyak orang tertipu dengan kau. Omonganmu tidak bisa dipegang, saudaraku. Mohon maaf ya, saya harus pertontonkan di hadapan publik orang seperti kau. Lagi pula kau tidak pakai akun asli. Ya, wajar kalau kau diperlihatkan. Inilah contoh saudara-saudaraku yang Islam ya. Dan Kata Oket ya. siapa? Kata siapa aku bukan pakai akun asli? Saya tanya agamamu apa? Kenapa kau malu mengakui agamamu, Ateis. Renaldi? Oke, ateis. Sejak Kalau kapan Hawariun ateis kamu- adalah agama? Sejak Nggak kapan jelas. ateis adalah agama, Ronaldo? Berarti kamu jadi orang ateis, Sejak kamu harus kapan paksa punya agama Renaldi gitu. adalah agama itu ateis? Belajar bahasa Indonesia ya, Renaldi. Belajar bahasa Lama-lama Indonesia. jadi kayak orang Kristen ini. Jangan curhat, Modeluga jadinya. jangan nangis. Ngapain nangis? Yang saya Kami di tahu sini. itu
Orang Saya Muslim tanya itu, sejak orang kapan Muslim itu kalau ateis adalah menjelaskan itu pakai agama? Saya tanya, orang yang diajarkan hikmah adalah orang yang butuh hikmah. Kalau orang ngotot ngeyel Apa gak sih? jelas seperti kau, Apa? tidak akan mendapatkan hikmah. Apa masalahmu sih? Apa masalahmu? Apa masalahmu? Masalahnya adalah Masalah dia apa? tidak mengerti dengan dirinya sendiri agamanya apa. Itu masalahnya. Saya tanya sama kau lagi ya. Sekali lagi aku tanya ya. Dia tidak Apa orang stres agamamu, ini. Ronaldo? Jawab. Orang stres. Jawab, Ngapain Ronaldi. temani ngomong orang Enggak stres? apa-apa. Kita pertontonkan ke depan publik. Orang-orang yang banyak bicara terkadang merasa dia paling pintar, tapi justru kosong. Ini adalah pembelajaran buat kita semua. saya itu bukan pintar, makanya saya bertanya. Ronaldo, Saya bertanya buat jadi saya tanya, pembelajaran buat banyak orang yang ada di sini. saya tanya, Kok jawabannya apa kayak begitu? agamamu, Ateis, Nolde? Ateis lah. Sejak kapan ateis agama, Nolde? Berarti kamu harus ngewajibkan aku punya agama dong. Berarti kamu tuh muslim maksa-maksa orang gitu harus punya Sejak agama. kapan ateis itu adalah salah satu agama? Ayo. Katanya Islam itu beragama itu bebas, nggak ada Udah, paksaan. Tapi jangan kok kamu harus nangis. maksa tuh. Aku Gini udah loh. bilang. Aku Saran ngikut saya, Yesus. sebelum kau Malah membaca kamu marah-marah. buku, kau pelajari dulu bahasa Indonesia, ya. Baru kau baca buku. Belajar bahasa Indonesia membedakan apa agama, apa itu yang disebut dengan Oh, keyakinan, jadi berarti di apa sini itu nggak boleh bertanya kalau kepercayaan. ateis gitu. Loh, Bagaimana jangankan kalian? kau ateis, penyembah kotoran pun kau kami terima di sini bertanya. Nah, oke, saya ateis. Iya, tapi Jawab ketika kau pertanyaan saya. bertanya, setidaknya kami tahu bahwa orang yang bertanya kepada kami bukan serigala, tapi betul-betul adalah domba yang tersesat. Nggak apa-apa. Saya ingin membuktikan kepada publik bahwa beginilah metode yang kau lakukan. Orang-orang seperti kalian ini adalah Kalau nggak bisa jawab, orang-orang yang dilempar. Loh. Jangan bawanya emosi kayak begitu. Loh, Nggak bisa loh, jawab. emosi. Sana kemari, sana Perempuan kemari. Islam itu akhlak terbaiknya adalah ketika berbicara ketus seperti saya. Karena kami tidak akan membuat kalian birahi dengan cara kami mengajar. Paham kau? Jadi Ronaldo, pertanyaan hubungannya saya sekali lagi. Ya. Sejak kapan? Siapa yang mengatakan? Profesor mana yang mengatakan bahwa ateis adalah agama? Ronaldo. Aku lagi on fire Ateis kan nih. nggak punya agama kan ya? Berarti kamu Apa yang maksa kutanya aku harus kepadamu punya tadi? agama. Apa agamamu? Saya nggak punya agama, ateis. Tadi saya bilang saya pengikut Ya Yesus. sudah, pintar, udah mulai pintar kau. Kalau kau jawab aku tidak punya agama, kau terus baru bisa. Makanya aku bilang, belajar bahasa Indonesia sebelum masuk ke komal diskusi. Kalau tidak kalian akan tertelanjangi di hadapan kami. Oke? Wah, Kang, Abu ya, saya ganti Ya. akun dulu. Ini akun besar ternyata. Saya turun dulu ya pakai akun Iya, kecil ya. hati-hati, Ini lagi on fire ini. Iya, Uni siap. Iya, Uni on fire habis makan es jeruk. Bang Hanzo, selamat siang Bang Hanzo. Bang Hanzo. Bang Hanzo. Selamat sore. Apa loh? Nggak jelas. Bang Hanzo. Wah, Bang Hanzo, Bang Kenzo lupa saya kok Hanzo, Bang Kenzo. Iya, makanya saya Iya. nyari-nyari Abu ya sampai ke kolong HP. Iya, kita lihat. Bang Kenzo. Kenzo. Bang Kenzo. Buka mute-nya. Si Kenzo ini muslim ini. Cuman dia mengkritisi banyak hal aja. Dia muslim ini. Ya, jadi Kenzo ya, muslim. ya dia muslim. Jadi gini teman-teman ya, kenapa saya bersikap seperti ini? Kalian harus paham. Akhlak menurut Buya, menurut siapa namanya? Ustadz kita Gus Baha itu bicara seperti saya, nggak cerita lembut ya. Pada saudara muslim nggak apa-apa. Tapi sama serigala berbulu domba, saya harus pentung-pentungin. Kenapa? Karena tidak semua pengajaran atau transfer knowledge itu bisa dengan cara pelan dan lembut. Kenapa? Banyak orang yang otaknya itu sudah berkarat. Harus dikeraskan, bukan berarti harus dibenci dan dipertontonkan ya. Kemarahan. Bukan, saya tidak marah. Ini adalah bentuk seorang kakak, seorang ibu yang ketika melihat kebotolan yang telah dikonsumsi berlama-lama oleh saudara kita ini, saya coba untuk ajarkan dia. Sebelum kau berbicara, kau mengerti dulu apa yang kau bicarakan.
Ya, apa itu Kristen, apa itu Nabi Isa, apa itu Mesias, apa itu Yesus, harus dipahami dulu. Kalau memang tidak paham, tugas kami meluruskan gitu ya. Ya, kalau ada teman-teman non-muslim bertanya saja sudah ya, bertanya saja. Emang ada Bang Juma di bawah Mbak Uni? Enggak, Bang Zuma, enggak tahu. Ada. Jadi Itu kata kalau Andri. ada Bang Zuma pasti kelihatan lah. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi saya mau membuat satu narasi ya karena Enggak, ini live. gini Uni izin. Setahu saya Kenzo ini Kristen loh. Muslim ya? Dia, Muslim. Oh. Ngomong kamu Kenzo biar nggak ada terjadi salah paham. Jangan kau buat orang lain salah paham menuduh seorang Muslim menjadi Kristen atau sebaliknya. Ngomong Yakuza. Kenzo, Karena ini di live kan di YouTube Bang Zuma, kenapa saya harus memberikan edukasi kepada publik bahwa kami umat Islam di sini ketika sudah membuka dialog, ketika kami sudah mengizinkan kalian bertanya, terkadang kami sebelum menjawab pertanyaan kalian, kami luruskan dulu pertanyaan kalian. Kebanyakan dari kalian jangankan menjawab, bertanya pun sulit, bertanya pun nggak bisa gitu loh. Nah, Kenzo, kamu bilang dulu, kamu Kristen atau Muslim, Kenzo, biar nggak jadi terjadi salah paham. Oh Yakuza, Kenzo. Kalau memang Kristen bilang Kristen, kalau Muslim bilang Muslim, biar nggak ada salah pahaman. Yakuza, Halo, kamu Muslim atau Kristen? saya Hmm. Muslim. Nah, teman-teman ya, dosa terbesar, salah satu dosa besar adalah menuduh orang Islam sebagai kafir, laknatullah. Ya, hati-hati dengan tuduhan kita. Makanya saya bilang dia Muslim. Dah, itu aja. Terima kasih Uni sudah memberitahukan hal itu kepada teman-teman semua di bawah. Tapi memang dia berbeda ya, tidak mengikuti semua pendapat kita, tidak sepakat dengan kita, tapi agama dia Muslim. Jadi kalau hati-hati, saya tidak mau teman-teman semua ingat ya, ini ada dalil yang sangat mengancam sekali ya. Barang siapa yang mengkafirkan saudara Muslim itu kembali kepada dirinya sebagai kafir. Nauzubillah ya. Jadi jangan sampai kita melabelkan kafir kepada saudara kita yang Muslim. Begitu. Oke, mungkin udah Kenzo, ada yang mau apa? Dilanjut diomongkan atau apa? Biar enggak terjadi penyerangan personal lagi. Oh, jadi mungkin begini, saya ini begini. Saya ingin yaitu teman-teman semua yang di bawah itu jangan sampai mempunyai suatu pemikiran yang kebablasan begitu terhadap setiap orang yang mempunyai perbedaan pendapat. Seperti itu. Oke. Ya, paham. Setiap kita tuh pengen semuanya begitu. Cuman terkadang Dan harus dimengerti Andri juga. Jene Boneng, saya tidak tahu ada Bang Zuma atau tidak di bawah ya. Kalau ada Bang Zuma tentu host yang lebih tahu. Jadi bukan berarti kenapa? Saya bingung ya teman-teman ya. Kalau ada Bang Zuma, kita akan prioritaskan Bang Zuma untuk speak up saudaraku ya. Jadi saya bingung dengan kalian semua. Tidak ada Bang Zuma di Komal ini. Ya, di Komal ini kalau saya nggak mau lagi ini ya, saya nggak lagi ngebahas itu. Jadi intinya gini. Teman-teman, Kenzo ini Muslim satu. Dia tidak sepakat dengan beberapa hal. Bukan berarti dia masuk ke ranah kafir. Ingat ya perbedaan antara Wasil bin Atha dengan Imam Hasan Basri. Saudara sahabat Imam Hasan Basri ya. Akhirnya Wasil bin Atha memiliki pemahaman Mu'tazilah dan kemudian menjadi bidat ya. Bisa menjadi fasik kemudian. Jadi jangan sampai kita hanya karena ketidaksepahaman kita dengan seseorang kita langsung melabelkan dia sebagai kafir atau fasik. Kalau jangan pernah jangan kalian yang melabelkan munafik atau apa, tapi kita sudah dikasih ciri-ciri bahwa yang namanya kaum munafik itu ciri-ciri seperti apa. Gitu aja ya. Saya sedih lihat komen-komen di bawah ini. Kenzo Wahabi, Kenzo Uni, mohon maaf, Tapi saya mau untuk- tanya. Tapi Yang sejujurnya untuk yang berkaitan dengan masalah kalau saya sebagai Muslim, saya membaca Al-Quran itu adalah sebagai suatu konsep ketuhanan dalam Islam. Tapi kalau ada suatu konsep yang tersusun yang berasal dari dunia barat yang berkaitan dengan masalah Nur Muhammad itu saya tolak mentah-mentah karena mirip sekali dengan Tritunggal. Ya, saya sepakat. Ya sudah, Kenzo, kita tidak mau berdebat dengan sesama Muslim ya, anti bagi saya. Naikin aja, Bu ya, teman-teman non Muslim yang ingin bertanya. Apa namanya? Memang ini di live kan di YouTube Bang Zuma, bukan berarti Bang Zuma ada di bawah. tadi Uni tadi saya share ke WA Bang Zuma tadi jam berapa ya? Habis pulang Jumat lah, pulang Jumat.
Bang Zuma kan terlihat akunnya kok. Saya kan bisa lihat Iya. akun Bang Zuma kalau ada itu. Ya lanjut ke distract kita. Kita mau kasih materi ke distract dengan typingan teman-teman di bawah. Apa namanya? Mention nama saya gitu. Uni ada Bang Zuma kok dicuekin, seolah-olah saya menyueki Bang Zuma. Gak mungkin lah. Bang Zuma itu guru saya, abang saya. Kalau ada beliau pasti akan berbicara. Bang Kenzo, akhi di bawah dulu ya. Afwan, akhi. Ya, Sehat-sehat, kebetulan akhi. saya ada, ya oke, terima kasih. Siap. Kebetulan saya juga lagi kerja. Yo, monggo sehat-sehat. Oh, oke. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juanda, selamat sore Bang Juanda. Ya, Assalamualaikum. Gesem Yusuf Hamasiyah. Iya, Bang Salam. Juanda ini Protestan ya? Kristen lah gitu. Ya, bertanya saja Bang. Bertanya saja. Ada Buya, ada Bang Dewa, ada Bunda Rama, ada Kang Chan. Tanya aja ya. Oh, ini baru jadi pendengar terbaik aja dulu ini. Oke, kalau jadi pendengar terbaik, siap mendengarkan narasi kita umat Islam di sini ya. Dengar siap. Oke. Sini, ada 3 statement yang akan saya lemparkan dan saya harap Juanda sebagai Kristen mereaksinya atau menanggapinya. Pertama, saya katakan bahwa Islam lebih mengikuti Yesus daripada Kristen sendiri. Sementara orang Kristen itu justru mengaku-ngaku pengikut Yesus tapi penantang Yesus sejati. Yang kedua adalah Tidak. Pak Juanda izin. Lanjut. Ketika Uni lagi ngomong di mute karena itu guk-guknya itu kenceng kali. Kedengaran. Di mute ya. ya, Lanjut. temanya adalah yang pertama, saya membuat statement bahwa umat Islam lebih mengikuti Yesus, lebih Kristen. Kalau ada istilah Kristen pengikut Yesus, maka umat Islam lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri. Sementara orang Kristen yang mengaku-ngaku pengikut Yesus sebenarnya adalah penyembah Yesus dan pengingkar Yesus. Juanda, kalau ada ketidaksepakatan dengan saya, silahkan dibantah dan tunjukkan bukti-buktinya. Karena saya akan selanjutnya akan menunjukkan bukti bahwa kami umat Islam pengikut Yesus sejati dan kalian adalah penolak Yesus dan bahkan kalian penghina Yesus, penghujat Yesus. Silakan. Saya akan kasih bukti setelah ini. Silakan Juanda, bantah saya. Halo Juanda. Halo Juanda. Silakan disapa Kang Chan. Silakan Kang Chan. Iya, ada. Halo. Ya, silakan Juanda. Saya sudah bikin statement. Silakan dikritisi, ditanggapi atau dibantah. Monggo. Di statement pertama tadi Islam itu katanya lebih Kristen dari yang Kristen ya. Yes. Itu pembodohan, Bu. Silakan dibuktikan. Islam itu tidak pernah mengenal Yesus. Oke. Buktikan. Orang yang mengikuti Yesus itu harus dibaptis dan mengadakan Paskah. Apa ada Islam itu mengadakan dibaptis dan dipaskah? Mengadakan Paskah. Tunjukkan kepada saya Yesus pernah membaptis dalam kitab Anda. Bukan Yesus yang membaptis, tapi itu memang harus diperintahkan oleh Yesus. Saya tanya, kalau kamu adalah pengikut Yesus, tunjukkan kepada saya Yesus pernah membaptis. Jangan gitu, Bu. Jangan Kita kan ngaku. sedang membuktikan ini, saudaraku. Iya. Kita kan mengaku pengikut Kristus. Yesus itu tugasnya bukan membaptis. Betul, bukan membaptis. Inilah kontradiksinya kitab kalian. Baca dalam kitab kalian bahwa Yesus mengatakan dia akan membaptis. Jangan bilang kontradiksi. Islam tidak pernah mengikut Yesus dan tidak pernah kenal Yesus. Buktikan, Bang. Saya bertanya sekali gini ya. Sekali lagi pertanyaan saya kalau tidak dijawab kita skip ya. Saya tidak mau. Tidak ada yang dibaptis. Saya tidak mau debat kusir. Saya mau. Islam itu tidak pernah ikut Taurat. Oke. Saya tanya, apakah Anda menjalankan hukum Taurat? Kami tidak menjalankan hukum Taurat, tapi lebih dari itu. Ya, tunjukkan kepada saya bahwa Anda mengikuti mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bahwa Anda bersunat seperti yang dilakukan Abraham, Ismail, dan Ishak.
bahwa Anda ganti tidak mata. makan babi seperti dalam imamat. Tunggu. Bahwa Tunggu Anda dulu. menyembah kepada Tuhan yang tidak bisa dideskripsikan seperti yang diajarkan Musa, Tunggu, Ibrahim dan juga tunggu dulu, Bu. Yesus Tunggu bahkan dulu, Bu. tim. Tunggu dulu, Bu. Saya lagi Jangan bicara. lari dari topik. Saya sedang Jangan bicara, lari dari buktikan topik dulu. satu-satu Tunggu, dong. tunggu. Kalau Anda mau berdiskusi dengan saya, bawa data. Bawa data. Kalau hanya sekedar klaim-klaim, kami tidak butuh klaim-klaim kosong. Saya ulangi ya teman-teman ya, saya masuk ke ranah pembuktian ini. Umat Islam lebih Kristen daripada Kristen karena Kristen yang mengaku Kristen ini sejatinya bukan pengikut Yesus tapi penghujat Yesus. Pertama, ketika Yesus mengatakan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah tapi untuk menggenapinya, apa yang dilakukan Kristen? Kristen membatalkan hukum Torah yang jasmani seperti yang diajarkan Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Itu yang kalian ikuti. Sementara Yesus alaihissalam itu bersunat hari ke-8. Kristen itu makhluk berkulub karena bagi dia adalah sunat atau tidak sunat itu tidak penting. Padahal perjanjian khitan itu adalah perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya dan budak-budak dan orang-orang yang ada di sekitar Abraham, laki-laki di sekitar Abraham. Ini adalah perjanjian kekal. Maka Kristen adalah orang yang mengklaim mengikuti Isa dan Yesus atau Yesus alaihissalam tapi sejatinya penghujat. Dari mana dalilnya? Galatia pasal 3 ayat 13. Yesus dikatakan mati terkutuk. Itu adalah sebuah penghujatan kepada Nabi Yesus alaihissalam. Salam. Saya ingin Anda TikTok dengan saya, jawab pertanyaan saya, bawa data untuk dasar argumentasi, Bang Juanda. Kita kembali ke yang pertama tadi. Islam itu lebih mengenal Yesus. Tidak ada itu klaim Islam kosong. lebih mengikuti Yesus. Jangan Tidak diganti tema pernah saya. Islam mengikuti Yesus. Tidak Kristen pernah. itu antikristus sesuai data kitab Islam Anda. Saya itu tunjukkan data. antikristus. Sebab Yesus berkata, Ya, tunjukkan. jika ada orang yang mengatakan Mesias ada di padang gurun, Kan? Pendusta kan? Kitabnya saja nggak ngerti dia. Yesus berkata, jikalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, dia di padang gurun dan dia dalam bilik, jangan kau Jika percaya. Lalu ada kenapa orang kau berkata, percaya? Oke, kenapa? Mesias itu ada di dalam bilik. Itu Ka'bah. Jangan kamu. Oke, pendusta ya. Sejak kapan Yesus berkata Ka'bah yang dimaksud dalam bilik? Kau tahu siapa orang yang di dalam bilik? Siapa orang yang di dalam bilik yang mengaku bertemu dengan Mesias? Paulus. Di dalam bilik penjara. Jika ada orang berkata kepadamu, Aku kasih waktu Mesias 2 menit ada ya, di 2 padang menit. gurun, itu 2 di menit. Arab Saudi ya. Jangan kamu ke situ. Tunjukkan Arab Saudi dalam Jika kitabmu yang ada dimaksud Yesus. orang berkata, Mesias ayatnya. ada di dalam bilik, itu Ka'bah. Baca ayatnya, baca Jangan ayatnya. kamu percaya, itu nabi palsu. Oke, bahas nabi palsu lagi sekarang. Nabi palsu sekarang. Oke, siap. Jadi Oke. jangan katakan Islam itu lebih mengenal Yesus atau lebih mengikuti Yesus. Oke. Ini kalau diskusi itu begini, umat Islam itu kalau berdiskusi itu nggak asal congor ya. Kami itu pakai data. Coba tunjukkan Islam itu mengikuti Yesus. Coba tunjukkan. Umat Islam bersunat, Yesus bersunat. Kami tak makan babi, Yesus tak makan babi. Dalam Tunggu. satu-satu dong, kok lompat-lompat ini. Diamkan dulu. Gugukmu diamkan dulu dogimu itu ya. Baca ini ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat antikristus. Juanda, aku tanya sama kau jawab ya. Apakah Yesus manusia atau Tuhan? Jawab Juanda. Kita ingin tahu siapa antikristus. Yesus itu Juanda jawab, Yesus manusia atau Yesus Tuhan? itu firman yang datang menjadi manusia. Kau antikristus. Saya tanya, Yesus manusia atau Tuhan? Antikristus itu jawab. orang-orang yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Antikristus itu orang. Baca ini, baca kitabmu, baca Juanda, baca kitabmu. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Halo, Yang shalom. baca kitabmu, jangan salam. Kau baca ini kitabmu, jangan malu dengan kitabmu. Saya lebih pintar. Saya lebih pintar Iya, Alkitab baca. daripada ini. Wahai si paling pintar, baca kitabmu ini. Kalau kau memang pintar, baca kitabmu ini.
Baca kitabmu, baru kau jelaskan. Jangan kau jelaskan, tapi kau nggak baca kitabmu. Kami nggak percaya. Allahnya sendiri Baca bingung kitabmu, nengok Quran. Juanda. Bingung Baca Allah kitabmu. SWT nengok Quran. Ah kan? Lari kan? Lari kan? Enggak. Nyungsep kan? Juanda, Pak Juanda itu udah jelas loh, itu sebagai manusia datangnya Yesus, kok dibantah lagi sih? Baca kitabmu. Baca Yesus kitabmu, datang. Salom. Baca kitabmu, Salom. Baik, ini baca. Kau pintar kan tentang Bible? Ayo baca. Baca ini. Jangan lari, jangan Baca lari. kitabmu. Kok malu? Saya heran teman-teman muslim ya. Saya Kenapa lebih orang pintar Kristen kok dari ibu kalau iya soal kau baca. Alkitab. Weh, Jauh baca weh. lebih pintar. Baca weh. Bahkan daripada Allahnya, Baca. Allahnya Islam saya lebih pintar kalau penghujat. Alkitab. Mari kita tunjukkan betapa Banyak, Yesusmu banyak, sendiri sudah itu banyak. melakukan hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang Tuhan ya. Coba saya tanya sama kau ya, kalau kau memang pintar Alkitab, coba udah turun. Nah ini nih, gini teman-teman Kristen ini kalau ngomong nggak mampu dia, mereka malu nih ya, malu kan baca 2 Yohanes 1 ayat 7 ini. Lebih pintar tentang kitabmu kutanya, nanti malu kau di sini. Naik lagi kini. Ini suruh baca ini. Jadi argumen saya adalah tolong dibantah pakai data, jangan pakai congor. Ya kita tidak butuh di sini orang-orang botol ngaku-ngaku pintar di sini. Umat Islam itu lebih Kristen, kalau arti Kristen adalah pengikut Yesus. Kami lebih mengikuti Yesus ketimbang kalian. Saya tunjukkan data. Pertama, dalam Al-Quran dikatakan bahwa Taurat itu ada petunjuk dan cahaya. Kami tidak menafikan, tidak membatalkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat untuk Bani Israel. Kami mengatakan itu firman Allah. Begitu juga dengan Yesus. Dia tidak datang untuk meniadakan, tapi menggenapi. Tapi apa yang dilakukan Paulus yang kalian ikuti? Ya, dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat. Paulus membatalkan hukum Tuhan yang diberikan kepada Bani Israel. Itu yang terjadi. Yang kedua, ya. Yesus bersunat hari ke-8, umat Islam bersunat. Ya. Yang ketiga, Yesus tidak makan babi. Umat Islam tidak makan babi. Apalagi, Yesus memiliki Tuhan yang tidak bisa dilihat. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Kami umat Islam pun seperti itu. Ya. Yesus mengaku utusan dan kami mengakui Yesus sebagai utusan. Tunjukkan satu data yang bisa kalian buktikan kalau kalian pengikut Yesus. Oh, masalah dibaptis. Apa arti baptis? Baptis itu kalian pelintirkan maknanya yang berbeda dengan bagaimana Yahudi memahaminya. Ya. Kalau baptis sendiri untuk menghapuskan dosa seperti yang dilakukan Yesus di Sungai Yordan, kami lebih hebat lagi. Kami mandi junub. Ya, kalau definisi baptis adalah mensucikan jiwa raga untuk terhapusnya dosa. Ketika kalian umat Kristen masuk ke dalam Islam, kalian akan ada mandi besar atau mandi wajib. Tak perlu kami gunakan kata baptis, karena baptis bukan bahasa Al-Quran. Ya, silakan kalian naik ke atas, kalian buktikan bahwa kalian Kristen itu bukan penghujat Yesus seperti yang saya tuduhkan kepada kalian. Pak kebenaran, selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Siregar ini Kristen ya? Waalaikumsalam Ya, dia warahmatullahi Kristen. wabarakatuh. Erwin. Siap. Silakan buka Juanda, Anda Ya. diam dulu ya. Ini Pak. Siapa Gubernur dulu nih? Siapa yang mau silakan. diskusi nih? Yang mau diskusi siapa? Saya mau satu-satu dulu. Juanda, kalau kau hanya bisa salom-salom aja, mending nggak usah diskusi ya. Serahkan sama saudara kau yang lebih mumpuni ya. Karena kami tidak butuh asumsi liar ya. Kalau modal air ludah saja, ya, anakku lebih bisa dari kau. Ya, saya ingin orang yang berbicara menggunakan data. Siapa orang Kristen yang mau membantah tuduhan saya bahwa Kristen adalah penghujat Tuhan dan penghujat Yesus? Siapa? Saya. Oke, silakan Pak kebenaran. Buktikan kalau Anda pengikut Yesus dan bukan penista dan penghujat Yesus. Monggo. Yang penghujat itu Islam. Kristen nggak ada menghujat. Ini oten Silakan apa buka 2 bunyi-bunyi Yohanes 1 ayat 7 tadi. Anda tadi mengatakan di situ ada antikristus, Kang. Silakan Ya, buka. betul. Baca Bang kebenaran ayatnya kuat-kuat baru jelaskan ya. Ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Oke. Oke. Saya tanya Bang kebenaran, Yesus Tuhan atau manusia? Tuhan. Siapa antikristus sekarang menurut kitab itu? Saya tanya sama Abuya, Yesus manusia atau Tuhan? Abuya Muslim, saya tanya. manusia.
Oke, pihak Islam sudah menjawab bahwa kami mengakui Yesus datang sebagai manusia, maka kami tidak masuk antikristus. Tadi di situ tertulis bahwa siapa yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia di antikristus. Anda membuktikan bahwa Andalah si antikristus yang menuduh Yesus saya jelaskan itu sedikit bukan ya. manusia tapi Tuhan. Boleh? Boleh saya Sesuai dengan jelaskan dalil, sedikit? kita sesuai dengan dalil ya. Sesuai dengan dalil. Oke. Sesuai dengan dalil. Oke. Dalam konteks 2 Yohanes ayat 1:7 itu, penyesat merujuk kepada individu atau kelompok yang menolak agama Kristen, yaitu pengakuan bahwa Yesus Kristus datang dalam bentuk manusia. Mereka menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias dan bahwa dia datang dalam daging yang merupakan ajaran dasar di dalam kekristenan. Nah, itulah isi Saya penyesat di situ. tanya Tetapi sekali lagi, Bang Kebenaran, Yesus Tuhan atau manusia? Yesus itu Tuhan yang datang dalam bentuk manusia. Selesai ya. Di situ tidak ada tertulis Sudah. barang siapa yang mengakui bahwa dia datang sebagai Tuhan yang jadi manusia maka dia antikristus. Oh, nggak ada begitu. Jangan tambahin firman kitab suci kalian ya. Di situ tertulis barang siapa yang tidak mengakui Yesus manusia dia antikristus. Selesai, Bang. Udah kita buktikan. Begini. Apalagi yang mendiskusikan. Kalau Iya, kita udah jelas membuat itu, cara berpikir Kak Anda, Daun. tunggu dulu. Kalau kita membuat cara berpikir Anda itu ketika membaca Al-Quran, semuanya isinya udah gabrur, betul? Tunjukkan Hancur semua satu isinya. Al-Quran yang isinya gabrol. Satu ayat saja yang isi Al-Quran Kalau dengan dianggap cara gabrol. berpikir Anda ya, Tunjukkan artinya- kepada saya. Sebentar. Al-Quran itu bukan terjemahan. Dengar ya, tutup mic Anda dulu. Mic Anda sangat noise. Al-Quran itu bukan terjemahan. Kalau Anda baca terjemahan, itu namanya tetap terjemahan Al-Quran. Yang Al-Quran adalah kalam Allah yang berbahasa Arab, yang dihafalkan oleh para hafiz dan hafizah, yang dilafazkan setiap kali kami pas sholat. Itu Al-Quran. Ya, silakan tunjukkan satu ayat yang gabrol dalam Al-Quran yang bisa kita kupas tuntas di sini ya. Dan yang mengatakan itu gabrol adalah orang yang berilmu, bukan orang yang tidak paham tentang Al-Quran. Ya, kalau saya membahas kitab Anda secara terjemahan karena memang kitab kalian terjemahan. Kitab Tidak, ini kita dibaca juga dengan terjemahan. terjemahan Kita tidak ada memiliki bahasa- kaidah. bahasa Yunani. Ada itu loh, berbahasa Yunani. Silakan buka dengan bahasa Yunaninya. Kenapa Ya, saya Anda yang harus buka. Anda tuntut? Loh, kalau kan Anda begitu mau menjelaskan, Anda yang harus di sini memberikan pengetahuan kepada kami bahwa Jadi- Anda betul-betul mengimani apa yang tertulis di kitab Anda, gitu loh. Iya, saya mengimani. Siapa yang bilang tidak? Tunjukkan bahasa Yunaninya, bacakan bahasa Yunaninya. Kalau bahasa Yunani dengan terjemahan itu Anda salah. yang membaca. Sekarang Anda yang membaca kan? Anda yang menuju ayat itu. Kebenaran, kacau. Ketika Jadi Anda begini ya, membaca, begini ya. Anda menuju- Bentar, ya, sebentar. Anda meminta Saya penjelasan ulangi ya. Saya ulangi Anda, ya. Saya tanya sama Anda, apakah terjemahan baru 2 Yohanes 1 tidak bisa dimaknai dengan benar oleh Kristen? Bukan oleh Kristen, Anda itu Saya namanya tanya, apakah Bukan terjemahan baru Bible yang dibawakan oleh para pendeta ketika berkhotbah di gereja tidak bisa dimaknai dengan benar oleh orang Kristen? Jawab aja, Bang. dia mempunyai 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Saya ulangi bacanya, Anda bacakan tekstualnya, dulu bahasa silakan Yunaninya, konteksnya. baru nanti saya jelaskan. Silakan bacakan bahasa Yunani. Saya bukan orang yang belajar bahasa Yunani. Kalau Anda adalah Nah, Kristen jadi yang mengaku begitu. paham bahasa Yunani, Begini. Anda yang baca. Sama seperti ini, ketika saya ditanya Al-Quran, lalu saya paksa Anda baca Al-Quran. Ini koplak. Ya, Jangan, gini. tidak standar itu tidak bisa digunakan kepada Anda. Anda yang harus Anda tunjukkan membuat bahwa standar. bahasa Yunani dengan terjemahannya berbeda gitu loh. Tidak mungkin kami umat Islam ketika ditanya Al-Quran, kami wajibkan kalian membaca Al-Quran. Tidak mungkin. Paling kami wajibkan kalian membaca terjemahannya saja. Ya, saya tidak pernah memberikan standar ketika diskusi dengan Oten ketika bertanya Al-Quran. Saya wajibkan Oten pandai baca Al-Quran dulu. Anda pun Isi. baca Yunani dulu. Itulah tulisan teks asli dari Alkitab sendiri kan? Apa Silakan baca Yunani Oke, dulu. saya tanya. Apakah dengan teks aslinya merubah terjemahan? Coba dirubah di terjemahan, coba jawab. Katakan saja Sekarang kalau saya teks tanya, asli dengan apakah terjemahan saya Al-Quran itu tanya. tidak sama dengan isi dari Al-Quran sendiri? Maknanya tidak bisa sama. Karena kalau kita menggantikan Berarti makna terjemahan itu salah. makna tidak boleh diambil dari terjemahan. Berarti maknanya salah. Apa? Terjemahannya.
Sejak kapan terjemahan adalah makna? Paham nggak terjemahan dan makna? Ini Anda Makna terjemahan itu tidak sama, artinya sejak kapan salah. umat dari- Islam? Sejak kapan umat Islam memaknai terjemahan? Tunjukkan satu ulama yang memaknai Al-Quran dari terjemahan. Tunjukkan kepada saya ada satu ulama yang memaknai Al-Quran Jadi dari bagaimana terjemahan. terjemahan Al-Quran? Sejak kapan? Tunjukkan. Sebutkan nama ulama. Siapa? Quraisy Shihab. Siapa lagi? Bahkan sebutkan nama ustadz saya. Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, Buya Yahya, atau Buya Hamka sekalipun yang memaknai Al-Quran dari terjemahan. Tunjukkan. Jadi kenapa? Saya kenapa tanya, Kemenak kenapa dari tadi? menerjemahkan Al-Quran? Sejak kapan Kemenak Kenapa diterjemahkan kalau memang tidak bisa? terjemahan Kenapa tidak itu diterjemahkan? artinya adalah menukar bahasa asli ke dalam bahasa di mana sebuah negara itu memiliki bahasa yang berbeda. Itu namanya terjemahan. Pemaknaan itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah dari kata fasara atau mentafsir. Sejak kapan ulama kami mentafsir Al-Quran dari terjemahan kebenaran, woi? Yang saya lihat, Kemenak Saya tanya sekali lagi ya, saya keras bukan berarti marah ya, saya tidak marah. Saya tak, karena teman kita kupingnya budak, jadi saya harus kuat suaranya. Sejak kapan dan siapa, tahun berapa ada versi tafsiran berdasarkan terjemahan Al-Quran? Saya bisa tunjukkan kepada Anda bahwa Al-Quran itu Tunjukkan kepada saya satu ulama, misal Quraisy Shihab itu nama ya, atau Kemenak atau lembaga Islam di mana mereka memahami Al-Quran secara makna berdasarkan terjemahan. Tunjukkan kepada saya. Saya sabar, saya kuat suara karena telinganya peka. Berapa kali saya bertanya tadi Abu ya? 4, 5, 6, 7 tak dijawab. Kalau saya tanya siapa, itu nama. Kalau tanya kapan, itu waktu. Kalau tanya apa, lembaganya, nama lembaga. Jawabannya begitu. Bukan gitu, ya. Tolong, siapa ulama Islam yang memaknai Al-Quran dari terjemahan? Jawab. hampir semua Al-Quran sekarang Tunjukkan kepada saya. diperlukan. Kenapa diterjemahkan? Kan bisa kebenaran, bahasa kebenaran. Dengarkan sama kau ya. Kebetulan. Ya. Kebenaran ya. Dengarin ya. Terjemahan itu usaha manusia untuk memahami dengan segala keterbatasan bahasa Indonesia, tetapi tidak bisa mencukupi kosakatanya untuk mencapai. Nggak, harus di ini bentar Bang Ewin, Bang Ewin. Gitu loh. Nggak, bentar Silakan. nanti saya gini ya. Saya harus pahami dulu teman-teman Kristen ini apa itu arti terjemah, definisi terjemahan dengan definisi pemaknaan. Karena kalian inilah kenapa kalian sesat, sama sebagaimana kalian tidak bisa memaknai apa Tuhan apa manusia, sama sekali kalian tidak bisa membedakan mana domba mana manusia, tidak bisa membedakan mana gembala mana domba, tidak bisa membedakan mana kotoran sapi dengan manusia suci, tidak bisa membedakan mana kasih mana penistaan kejam, tidak bisa membedakan mana itu terjemahan dan pemaknaan. Ini kalian ini. Ini kenapa saya hadir sebagai pecinta bahasa Indonesia, mencoba meluruskan kalian. Saya tanya sekali lagi, tunjukkan kepada saya bahwa ada satu ulama Islam, baik yang termasyur ataupun tidak, memaknai Al-Quran dari terjemahan. Saya tuh tegas, bukan berarti marah. Ya, ini wanita Islam harus begini bicara, tidak ada klemer-klemer. Setiap Al-Quran sekarang disertai dengan terjemahan. Saya tanya sekali lagi ya, saya pikir Anda orang yang sudah dewasa ya, ngerti bahasa Indonesia ya. Terjemahan. Coba definisikan terjemahan dulu. Coba, apa itu terjemahan? Ayo, Proses saya membaca berusaha teks menjadi guru PAUD ya. Perubahan mengubah teks asli yang biasa ditulis dalam bahasa Arab ke dalam bahasa lain, itulah terjemahan Al-Quran. Apa itu pemaknaan atau pentafsiran? Tunggu dulu, tujuannya adalah membuat teks tersebut. Apa itu Anda ini? Ada bahasa Indonesia atau ada bahasa Inggris, artinya adalah tidak apa-apa. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita ganti kosakatanya. Bahasa Inggrisnya adalah no what. Pertanyaan saya, maknanya sama atau tidak itu? Jawab.
Anda membuat analogi yang berbeda. Saya menjelaskan kepada Anda berdasarkan definisi terjemahan pengalihan bahasa. Bahasa Inggrisnya adalah it's okay. Lalu bahasa Indonesianya adalah tidak apa-apa. Itu tak sama, brother. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia tidak apa-apa dan kita pindahkan bahasanya tidak, no, apa, what, tidak apa-apa. Apakah sama maknanya, brother? Jadi begini, pengalihan bahasa Kok selalu jadi disertai. begini? Kok jadi Karena begini? Anda nggak Ganti. tahu. Jangan jadi begini terus, bosan saya dengarnya. Jadi begitu. Jadi begitu, gitu loh. Ya. Anda hanya bersuara aja. Loh, karena telinga Anda budek. Saya nanya dari tadi nggak ngerti. Nggak budek. Kognitifnya tidak berkembang, Saya nggak tahu. tidak paham gitu loh. Suara Anda saya memang harus mengatakan kuat. Kenapa? saya. Biarkan seluruh alam mendengarkan suara Uni Rifa ini. Karena Uni Rifa adalah seorang perempuan muslimah yang wajib keras. Biar tak birahi kalian mendengarkan suara saya. Saya tanya sekali lagi ya. Ini pertanyaan ke 2537 kali. Apakah terjemahan dengan pemaknaan adalah diksi yang sama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Jawab. Begini, pemaknaan Kok itu memberi begini? Saya bilang saya bosan dengar kata begini. Dan Begitu. kalau tidak diterjemahkan, bagaimana Anda memaknainya kalau Anda tidak mengerti bahasa itu? Pertanyaan saya ulangi yang ke 5741 kali. Apakah terjemahan sama dengan pemaknaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nah, udah diam, mundur teratur, maju yang lain, maju. Tolong bantu kawan-kawan kawan kalian Kristen di bawah, bantu saudara kalian yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Kok tidak mengerti? Bantu saudara kalian yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Kasihan saya ya. Bisa berdiskusi. Pertanyaan, Saya oke kita ganti irama topik. Anda. Kita ganti topik. Irama apa? Lu pikir gua goyang di sini? Ya, gini ya. Kita ganti topik. Tunjukkan kepada saya di kitab Anda bahwa apa itu di KBBI arti diurapi sekarang juga. Tunjukkan kepada saya definisi diurapi. Kok harus ke Ustaz, KBB? jangan dikasih Tunjukkan kepada saya. Jangan dikasih es jeruk lagi puasa Uni, Ustaz. Ya, tunjukkan apa definisi. Ini bukti kalau kalian tak ngerti bahasa Indonesia ya. Arti anak Tuhan, arti diurapi, arti anak domba dalam kitab kalian. Pakai kamus biblikalmu. Ya, oke. Kalau diurapi dalam Kristenan merujuk pada pengolesan minyak atau sesuatu yang dikhususkan seorang sebagai tanda pengurapan rohani oleh pemilihan Tuhan. Dari mana asal kata diurapi? Apa kaitannya dengan minyak? Sejak kapan kami bikin urap para mama-mama pakai minyak? Nggak ada kami pakai minyak bikin urap. Kenapa diurapi sama dengan diolesi minyak? Kenapa nggak pakai dimasaki atau dimasakku? Kenapa harus diurapi? Contoh, ini contoh. Dengar, begini caranya. Kami umat Islam ada kata kafara. Kata kafara itu berasal dari para petani yang ketika memasukkan benihnya lalu dia tutup dengan tanah. Maka kafara dimaknai sebagai tertutup. Maka orang kafir artinya secara terminologi adalah orang yang menutup diri. Seperti apa kalian itu tertutup, tersumbat seperti berulang-ulang saya tanya, tidak mengerti juga. Otak kalian, telinga kalian, mata kalian tertutup. Maka kalian secara terminologi masuk kriteria kafir. Lalu diurapi. Kenapa kata Mesias dipadankan dengan diurapi? Sejak kapan mama-mama di Indonesia bikin urap itu pakai minyak? Apa etimologi diurapi? Apa etimologi diurapi? Kenapa diurapi sama dengan diangkatnya seseorang lalu dikasih minyak? Urap itu untuk orang Jawa. Kalau diurapi sendiri kan berasal dari kata dasar urap yang dari dalam bahasa Jawa. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Jawa, urap berarti mengolesi, masih sejalan kan? Mengolesi. Mana. Bu, tunjukkan kamus besar Jawanya.
Itulah yang setahu saya. Kalau Anda nggak Nah, percaya, ini kan, silakan. nah kan, nah ini kenapa kalian tersesat? Karena kalian tidak mengerti Kalau secara boleh, ilmu Anda bahasa, tunjukkan, Anda siap etimologi kata saya. salah, Silakan tunjukkan. apalagi terminologi. Jangankan kalian sampai ke tahap aksiologi dan pemaknaan atau kerana etimologi saja kalian nggak. Saya sebagai guru PAUD di hadapan kalian mengajarkan kepada kalian apa itu etimologi. Ini nggak di terminal, Bu. Terminal apa? Ini bukan di terminal. Saya bersuara keras ini supaya telinga kalian mendengar. Karena telinga kalian dari tadi 5.300 pertanyaan saya tidak dijawab. Saya pikir telinga kalian ya ada masalah gitu. Jadi wajar kalau saya itu kuat suaranya. Oke, maju Saragi. Kebenaran mundur. Kebenaran mundur. Mute, diam, tenang, duduk di pojokan, cari kamus besar bahasa Jawa, arti diurapi dari mana diambil katanya ya. Nanti baru jelaskan. Saya maju ke Saragi dulu. Saragi silakan. Bantah argumen saya bahwa Kristen Oke, itu ya. penghujat Yesus. Tidaklah semua Kristen itu penghujat Yesus. Arti Kristen itu pengikut Kristus, Bu Dipa. Oke, ya kalau suara bisa mendengar suara saya dengan baik, Pak Saragi? Oh, bisa, Bu, bisa. Jadi suara saya pelan aja. Kalau telinganya budak saya kuatkan lagi suara saya. Kalau telinganya normal saya pelan-pelanin ya. Oke. Apakah Abang Saragi percaya kitab Galatia? Ulangi. Apakah Abang Saragi percaya dengan kitab Galatia ini? Bang Saragi itu kan, haruskah saya bicara kuat-kuat padahal puasa? Sementara kalian ditanya sekali tidak mendengar. Oh my god. Bulan Ini kenapa? Ramadan itu nggak boleh marah-marah. Enggak, itu enggak marah, Bang. Itu Sabar. loh, kalau berbicara keras itu bukan marah. Orang Batak kalau ngomong kan keras suaranya, kan enggak semua orang Batak marah. Coba Bang, Abang percaya dengan kitab Galatia ini? Iya, buka puasanya masih lama, nanti cepat haus kalau Bahas masalah buka puasa. keras Masalah haus itu suaranya. adalah pertanggungan jawab saya kepada Allah ya. Saya bertanya, Anda tidak mengakui kalau Anda adalah penghujat Yesus. Anda percaya tidak dengan perkataan Paulus ini? Galatia pasal 3:13. Tuh kan, kenapa saya harus bersuara keras? Bukan Handset ya, yang pakai handset tolong dijauhkan handset sedikit dari lubang telinga ya. Saya khawatir nanti rusak gendang telinga. Pak Sarage, pertanyaan saya, apakah Anda percaya dengan Galatia pasal 3 ayat 13? Jawab. Coba bacakan bunyinya, Bu. Nah kan gitu, ya ngomonglah kalau nggak tahu. Dari tadi kutunjukkan ternyata nggak tahu dia rupanya. Berterima kasihlah kepada kami. Aduh, jawab aja padahal. Saya nggak hafal semuanya, jadi Nggak yang hafal tapi baca mau menjelaskan Alkitab coba Uni ya. dibacakan. Aman Uni. Iya, oke lah. Karena kami baik, umat Islam ini umat yang santun, baik, perempuannya tegas kalau bicara, nggak kelemar-kelemar kayak si Hana gitu ya. Bagus, Saya bacakan, baik. ya, nih ya. Tetap dijaga kayak gitu. Oh iya dong, kami umat Islam harus seperti itu ya. Dengar. Galatia pasal 3 ayat 13. Ini adalah surat dalam bilik ya. Jadi Paulus ini adalah orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di dalam bilik. Di dalam bilik penjara, Paulus membuat kitab suci yang separohnya perkataan dia diimani oleh orang Kristen sebagai kitab suci. Dari dalam bilik saya ingat dengan perkataan Yesus. Kalau ada yang mengaku bertemu Mesias di padang gurun, di dalam bilik, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, kok kalian percaya? Ketika Paulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun, ketika dia terguling-guling di Damsek, dan ketika dia membuat surat di dalam bilik penjara. Herman saya dengan kalian. Tapi nggak apa-apa, itu urusan kalian. Kita lanjut ke sini. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, Pak, siapa yang tergantung di kayu salib yang terkutuk menurut Paulus? Orang Pak Sarage. yang terkutuk dulu itu kalau yang di kayu salib. Tunggu dulu satu-satu. Iya, saya tungguin. Ya udah, biar 5 menit. dijelaskan. Jadi ada yang tergantung itu karena kesalahannya, ada yang disalib itu bukan karena kesalahannya, Bu. Jadi nggak bisa kita samaratakan. Oke, boleh saya tanggapi? Mana yang lebih kurang ajar?
Mana yang lebih kurang ajar, mengutuk penjahat yang digantung di tiang salib dengan mengutuk orang yang tidak pernah bersalah, orang yang hidup benar, lalu digantung di tiang salib? Mana yang lebih kurang ajar? Aku mundur sama orang nggak beradab kayak gini, Pak Seragih. Aku mundur. Adab di dalam Islam itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Seorang wanita Islam akan dikatakan beradab ketika berbicara dengan tegas tanpa menimbulkan birahi lelaki yang sedang menjadi lawan diskusinya. Itulah adab. Saya tanya sekali lagi, mana yang lebih kurang ajar? Mengutuk orang yang tidak pernah bersalah yang dihukum di tiang salib karena bukan kesalahannya, daripada mengutuk penjahat yang memang disalib karena kesalahannya? Mana yang lebih kurang ajar? Ya, namanya orang yang mengutuk dengan ketidaktahuannya. Siapa yang mengutuk dengan ketidaktahuan? Apakah Paulus tidak tahu kalau yang dikutuknya adalah orang yang tergantung di tiang salib dan mati bukan karena kesalahannya? Lah, kita sekarang pun banyak mengutuk dengan ketidaktahuan, ya itu Pak, yang saya lebih salah tidak lagi. lari dari Galatia pasal 3:13. Saya sedang membawa tuduhan kepada kalian Kristen. Dengar kawan-kawan Kristen ya. Dimanapun kalian berada, bahwa penghujatan itu boleh dikatakan penghujatan ketika seseorang mengutuk orang lain. Itu boleh dikatakan penghujatan. Nah, pernyataan saya, ini pernyataan dulu nih. Bahwa setelah saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen, setelah saya membaca kitab suci orang Kristen, yang saya lihat adalah justru orang Kristen mengutuk Yesus, dan ini sama dengan menghujat Yesus. Artinya, kesimpulannya, konklusinya, dari hasil belajar, dari hasil kognitif saya, dari hasil definisi yang kita ketahui bersama, dan kita akui secara umum, bahwa orang Kristen mengutuk, menghujat Yesus alaihi salam. Bantah saya, Pak. Ibu Ripa boleh memponiskan begitu, tapi Ibu Ripa tidak mengerti arti Kristen. Bila orang itu Kristen, artinya pengikut Kristus, itu nggak mungkin menghujat Yesus, Bu Ripa. Jadi bila seseorang itu mengutuk Yesus, itu bukan Kristen. Nah, sekarang saya tanya, ini di Galatia pasal 3:13 kata Paulus, orang yang mati di tiang salib itu adalah orang yang terkutuk. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud Paulus terkutuk di sini, Pak? A. Yesus, B. Yudas, C. Cahyono. Cahyono lah. Berarti Anda akui bahwa yang menebus dosa Anda adalah Cahyono? Bukan, itu artinya menghujat, tidak dianukan dengan apa. Jangan dilarikan ke situ, Bu Ripa. Baca kitabnya nih. Baca Karena yang di tiang salib itu tidak semua yang disalibkan itu bersalah. Ya, ini saya bacakan Banyak juga lagi ya. yang kena hukuman itu bukan karena melakukan kesalahan. Yaudah, saya tapi bacakan ayatnya. menggenapi nubuatnya. Saya bacakan ayatnya. Nih ya. Nah, kita baca ayatnya. Ini pertanyaan saya. Bacakan. Galatia pasal 3 ayat 13 ini adalah surat dari Paulus kepada orang-orang di Galatia. Ya, Anda mungkin tidak tahu itu. Saya ajarkan Anda sekarang ya. Lalu di ayat ke-13-nya, kalau kita baca, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya, siapa Kristus ini, Cahyono? Bukan, itu untuk Yesus, itu untuk mengatakan orang-orang di Galatia. Kebetulan mungkin Paulus diutus ke Galatia, Bu. Baca dulu, selesaikan dulu ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yang menjadi kutuk siapa di situ? Cahyono, Yudas Iskariot, atau Kristus? Jujur Pak, jawab dengan jujur. Apa yang ada di dalam kitab itu jujur. Coba Bapak jujur jawab. Itu Yesus, bukan menjadi kutuk karena dia yang membuat kutuk, dia yang merubah kutuk. Jadi hanya Tuhan yang bisa merubah Bapak segalanya. jangan merubah isi bukan kitab. manusia. Bapak jangan merubah isi kitab. Itu jelas dengan jalan menjadi kutuk. Bukan seperti yang Bapak katakan. Bapak jujur. Jadi cobalah secara jujur katakan supaya dapat kebenaran juga. Kalau Bapak kitab sendiri saja dipelintir sendiri, gimana ceritanya itu, Pak? Ini bukan soal memelintir, Pak. Jadi kan artinya Coba gini aja, Bapak baca. suatu Ya, kalimat, Bapak tafsirkan. Bapak Anda tafsirkan, bisa Bapak baca. memahaminya.
Itu bagaimana? Iya. Kita bisa Bapak ke baca negatif, dulu. bisa ke positif. Ya udah Bapak Jadi baca aja kita- dulu. Soalnya ini kabar kebenaran. Jadi kabar Ya, baca. kebenaran kita sampaikan dengan benar. Bapak baca dulu baru Bapak jelaskan. Bapak baca baik-baik. Bapak baca lalu Bapak jelaskan. Bacalah. Saya kebetulan nggak pegang Alkitab, Bu. Oke, Coba saya Ibu baca. bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Berarti hukum Torah Bukan hukum Taurat terkutuk, Bu, tapi manusia yang hukum Taurat itu tidak pernah terkutuk karena dia Baca. tidak melakukan kesalahan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Berarti hukum Torah mengutuk atau terkutuk? Hukum Taurat itu dari Tuhan, jadi yang Tuh, menghukum ini itu bukan lagi hukum nggak bisa Taurat, bahasa tapi Indonesia ini. Tuhan. Susah Bahasa Indonesia bahasa gagal. Indonesianya nih. Kristus Susah bahasa telah Indonesianya. menebus kita. Coba Anda baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Kutuk apa? Kutuk apa di sini? Baca ini. Kutuk apa ini? Hukum Taurat. Nah, berarti hukum Taurat itu adalah kutukan atau terkutuk atau pengutuk? Jawab. Itu artinya kutuk itu sebentar dulu, jangan ketawa kalau mau berdiskusi yang benar. Jadi saling mendengarkan dan saling memahami. Jadi artinya kutuk itu artinya kita telah bersalah. Nah, di sini kan kesalahan. Jadi bukan terkutuk itu artinya langsung ibaratnya salah itu benjol, ibaratnya lakukan salah benjol. Nah, itu terkutuk artinya kita telah melakukan kesalahan tidak sesuai dengan hukum Torah. Begitu. Yang saya Kristus menebus apa di situ? Kristus menebus kita dari dosa. Jangan mengganti Dosa yang ayat. membawa kita kepada Jangan kematian, merubah-rubah ayat. Saya baca. kesengsaraan. Pak, saya tanya di ayat Galatia 3:13 tadi Kristus menebus kutuk apa? Itu pertanyaannya. Kok ganti-ganti ayat Menebus kalian? manusia yang melakukan kesalahan Di mana dengan itu melanggar tertulis? hukum Taurat. Astagfirullah. Oh, Di mana dipelintir- itu? pelintir sendiri. Kok pelintir? Pelintir, kuping kalian yang terbelintir. Baca, Bapak baca, yang baca. mintir lah. Oh ya, Coba saya Bapak minta tuh Anda pahami baca itu. sendiri. Anda baca sendiri ayatnya. Nah, kebetulan nggak nampak, Bu, agak rabun apa tulisannya. Coba Ambil bacakan, Bible, Bu. ambil Bible-nya, ambil Ambil Bible-nya, baca. Bible-nya. Nah, kebetulan jauh dari Bible, Bu. Coba bacakan, Bu. Jangan-jangan Ya, aku bacakan belum sekali pernah lagi baca ya. ini. Aku bacakan sekali lagi ya. Oke, terima Kristus, kasih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sampai di situ saya bertanya. Di situ kutuk apa yang ditebus sama Yesus? Ya, namanya kutuk kematian lah. Kok ganti-ganti firman Tuhan ini? Pantas kalian sesat. Ayat kalian Tidak aja kalian ganti-ganti. diganti ya, Bu. Saya Bu bertanya, Rita yang Galatia baik. pasal 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Pertanyaannya di ayat itu, Kristus telah menebus kita dari kutuk apa? Kutuk hukum Taurat. Ah, selesai. Artinya hukum Torah itu pembawa kutuk atau terkutuk atau membawa kutuk atau mengutuk. Ah, itu kan menurut pandangan Ibu Itu Rifa. menurut bahasanya. Itu menurut makanya bahasanya. kita harus memahami bahasa. Bahasa itu Apa arti bermacam-macam. Apa arti kutuk? Apa arti kutuk? Kutuk itu kita menanggung apa yang kita perbuat yang salah. Itu arti terkutuk. Apa ini? Di mana itu dapat itu? Jadi kalau kutuk dikatakan di situ menanggung, berarti hukum Taurat itu adalah tanggungan kesalahan berarti ini. Ini saya kasih Bukan KBBI. hukum Tauratnya. Ini Pak. Saya mau membuktikan kalau kalian ini nasionalis atau tidak ya. Ingat Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda. Kami rakyat Indonesia akan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nih ya. Aku akan buktikan kalian ini ikut nggak bahasa Indonesia. Kutuk, doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang disebabkan doa atau kata-kata yang diucapkan orang lain. Laknat, sumpah, mengutuk artinya mengatakan kutuk kepada, menyumpahi, melaknat. Nah, itu ya, melaknat dan menyumpahi. Saya tanya kepada Anda, Yesus menebus kutuk hukum Torah. Apa definisi kutuk? Kalau kita ganti kepada laknat, artinya adalah Yesus menebus kalian dari laknat, dari sumpah hukum Torah. Itu
Kalau kita gunakan parameter definisi bahasa KBBI. Tidak ada itu kutuk artinya adalah kesalahan yang melanggar aturan Tuhan. Itu dapat dari mana itu? Kutuk itu biar kita kasih tahu itu kan jabaran bahasa Indonesia itu bukan salah. Jadi artinya kutuk kita telah melanggar sesuatu perjanjian yang dibuat Tuhan. Apa itu perjanjian yang dibuat Tuhan? Itulah yang tertuang di hukum Taurat dari Siapa yang 1 ngajarin sampai sama 10. Bapak? Siapa yang ngajarin sama Bapak kalau kutuk artinya adalah melanggar aturan Tuhan? Siapa yang ngajarin? Lah itu kan ada hukum Taurat, katanya pedomannya hukum Taurat. Jadi pertanyaan saya, kutuk hukum Taurat itu artinya apa? Itu kan ada yang dikasih sama Musa waktu dia naik ke Gunung Sinai. Apa yang menjadi peraturan antara sang pencipta sama yang diciptakannya, supaya manusia itu jangan sengsara dan mati. Saya tanya, apapun yang Anda jelaskan kepada kami ini, Anda dapat dari mana pengajaran itu? Aduh. Inilah dari Kristus, karena saya kan dibimbing Kristus supaya menjernihkan Anda dibimbing pemikiran Kristus. Bu Ripa. Oke, coba tanya sama Kristus sekarang. Ya, coba Anda bersama Kristus sekarang ya. Anda dibimbing Yesus kan? Iya. Coba tanya sama Yesus sekarang. Apa artinya diurapi? Coba tanya sama Yesus sekarang. Apa itu Bu? Diurapi? Ya, tanya sama Yesus sekarang, Pak. Diurapi itu tidak termasuk hukum Torah. Jadi apa yang tidak termasuk hukum Torah tidak dijawab oleh Kristus. Itu coba, kan soal manusia. Bukan, aku nggak mau mendengar Bapak. Tanya sama Yesus di samping Anda itu, ya. Apa arti diurapi? Aduh. Kayaknya tiang PLN tempatmu ini roboh ya, kabelnya kok nggak nyambung nih. Apa? Lah opo toh ya, sing nggak Tiang PLN nyambung tempatmu ini kiri roboh kok. kayaknya, jadi kabelnya nggak nyambung nih. Lah, diurapi itu artinya diminyaki. Seseorang minta diurapi, mungkin dia punya sesuatu yang salah atau minta ibaratnya ya seperti kebebasan, begitu Bu. Apa ini? Ya, saya kasih Anda kata urap, definisi kata urap ya. Urap bahasa apa meneh ki? Urap bahasa Jawa apa urap bahasa Padang? Ya Allah, entah apa-apa ini. Saya mau tanya sama Anda. Saya tidak mau bicara sama Anda, saya mau bicara sama Yesus. Tolong tanya sama Yesus, apakah dia mampu menyelamatkan ibunya masuk surga? Coba tanya sama Yesus. Gimana Bu? Anda kan bersama Yesus sekarang, ibunya masuk surga. Lah, kalau nggak percaya ibunya masuk surga, Tuhan itu tidak mempunyai ibu. Artinya dia cuman meminjam rahim seorang ciptaannya. Oh, pantesan ya. Oh, pantesan dia nggak hormat banget sama Bunda Maria ya. Ternyata bukan. Nah, oke. Oh, hanya dipinjam rahimnya gitu. Seseorang yang meminjam walaupun itu ciptaannya tetap dihormati. Tuhan itu menghormati. Jadi dia menyukai orang-orang yang menghormati sesamanya, yang menghormati ciptaannya. Maria itu ibunya Tuhan nggak? Jadi Tuhan itu mengajar. Jadi kita diajarkan saling menghormati karena menghormati itu baik adanya. Saya udah tahu lawan saya. Oke. Sekarang saya tanya, itu Maria itu mamanya Yesus bukan? Gimana? Maria itu ibu Tuhan bukan? Itu bukan ibu Tuhan karena Tuhan itu tidak mempunyai ibu, Bu. Iya. Aduh, jadi Ibu Ripa Bunda Maria nggak diakui di sini ya? Waduh, Bunda Maria nggak diakui. Sekarang saya tanya. Saya tanya. Kalau Ibu Ripa itu mungkin anaknya ibunya Ripa secara raga, tapi secara roh, secara jiwa, Ibu Ripa itu bukan anaknya Ibu Ripa yang melahirkan. Maju Bang Dewa, ini kasihan aku Bunda Maria nggak dihargai nih. Ternyata Bunda Maria bukan ibu Tuhan. Bang Dewa, udahlah. Ternyata aku baru tahu ini sebagai wanita. Jadi pemahaman menghormati ibu Tuhan bukan ibu Tuhan. Ya sebenarnya dari tadi itu Dewa pengen bicara gitu ya, pada saat ditanya apakah Hawariun masuk
masuk surga atau tidak. Cuma ya karena sudah dibabat semua sama Uni ya kan. Dan untuk Pak Saragi, tolong belajar lagi aja Pak. Dalil dilawan, itu kan akal menurut dilawan. saudara belajar. Kita Saudara tidak sanggup, tidak Uni. bisa membilang belajar. Kita tidak sanggup Seseorang untuk itu melawan harus yang namanya. mengaca. Bener kata Uni, ketika kalau kita adu rendah bego-begoan, hati, kita kalah nih, kita kalah. menengok diri Bahkan kita, dengan kita jelas tidak ya, bisa Pak, lebih sebentar tinggi Pak, dari orang lain. sebentar Pak, Ketika kita sebentar. sudah lebih tinggi dari orang Aduh, lain, parah ini kita orang. itu sudah kesombongan. Itu namanya Memang harus kalau perbaiki sudah diri. akal itu sudah mati, ya sudah nggak bisa berpikir. Jelas-jelas Akal kan, Anda yang kalau mengatakan misalkan bahwa pendapat saya sudah mati, sebenarnya Anda itu sudah memponis. Ketika Anda memponis, Anda kehilangan kemanusiaan saudara, bahwa Anda itu bukan manusia lagi. Aduh, jangan kencang-kencang Pak, jangan kepanasan Pak. Bapak yang Nggak menolak kepanasan, kalau Pak. Kebetulan cuacanya lagi kemarau.